Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masya Allah tabarakallah. Jamaah Islam itu indah dimanapun berada nih yang lagi nonton. Semoga selalu sehat, bahagia dan berkah selalu ya. Amin ya robbal alamin. Bu, kalau ngomongin takdir nih, kadang suka bisa menerima takdir nggak? Kalau misalkan takdirnya tidak sesuai dengan keinginan kita. Gampang-gampang susah ya. Gampang ngomongnya tapi susah dilakuin ya. Nah jamaah, apapun takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita itu harus bisa menerimanya dengan ikhlas. Karena balik lagi ya jamaah, Allah adalah sebaik-baiknya penulis skenario dan sebaik-baiknya perencana. Dan pagi hari ini kita akan membahas tema tentang berdamai dengan takdir. Tepuk tangannya dong, Ibu, Masya Allah. Nah sebelum kita bahas tema kita nih ya, aku mau ngajak jamaah untuk menonton video tayangan dulu nih. Tangis ibunda saat kehilangan anak satu-satunya. Ya Allah, ini dia jamaah. Seperti ini kehilangan anak satu-satunya, ya Allah. Kita 9 bulan mengandung, membesarkannya, tapi harus, gak bisa ngebayangin deh rasanya. Harus bisa berdamai. Emang gimana caranya, Bib? Emang bisa gitu? Silahkan tausiahnya, Bib. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Betari dan ibu-ibu semuanya. Kehilangan itu memang sesuatu yang ada orang bilang menyakitkan. Dan kalau ada yang Haji Roma Irama itu pernah bilang, kalau sudah kehilangan baru terasa. Baik, Masya Allah. Dan kalau ditanyakan tadi Betari bilang bagaimana rasanya, memang makanya takdir itu keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita memang bertawakal dan menerima apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di antaranya kita punya contoh yang mulia. Siapa contoh kita? Baginda Nabi besar Muhammad. Nabi itu kehilangan anak pertamanya, anak keduanya. Nabi pun bersedih ketika anak-anaknya diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi bilang dalam satu hadis yang mulia, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi, bila anak itu meninggal dunia, Allah itu bertanya kepada malaikat. Orang yang meninggal anaknya, itu Allah bertanya kepada malaikat, bagaimana itu hamba ketika anaknya aku ambil? Makna hadis, bagaimana itu hamba ketika anaknya aku ambil? Maka malaikat berkata dan menjawab, Allah itu enggak butuh dengan keterangan malaikat. Allah tahu apa yang malaikat sebutkan. Hanya hadis ini untuk ngasih tahu kita yang awam, yang jahil, yang tidak tahu, maka adalah hal yang mulia ini. Maka malaikat menjawab perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hamidaka. Beliau itu, mereka yang diambil anaknya, memuji engkau ya Allah, memuji engkau. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berkata kepada malaikat, maka ubnu, bangunkan itu orang baitul hamdi fil jannah. Bangunkan itu orang di syurga, namanya bangunan Baitul Hamdi. Rumah Hamdi itu pujian ya. Jadi ada rumah di syurga khusus namanya Baitul Hamdi. Buat siapa? Buat orang-orang yang sabar ketika anaknya diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kita berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan anak-anak kita panjang umur, sehat, berkah, selalu bertakwa kepada Allah,
berbakti kepada Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, Amin ya dan Rabbal Alamin. bermanfaat buat umat. Amin. Makasih Habib udah doain. Sama-sama. Terima kasih Habib penjelasannya. Tepuk tangan ibu-ibu, Masya Allah. Nah sekarang mau tanya sama Ustadz Maulana. Nah ini ada istilah nih, manusia itu kadang suka merasa kurang. Kufur nikmat. Kufur nikmat. Nah bagaimana caranya supaya kita tuh bisa berdamai dengan takdir yang Allah berikan sama kita. Misalkan rezekinya, umurnya dan segala macamnya supaya kita terhindar dari yang namanya kufur nikmat. Masya Allah. Silakan Ustadz penjelasannya. Sebanyak izin Habib dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku begitu takjub, kata Nabi, aku begitu takjub pada seorang mukmin karena sesungguhnya Allah tidaklah menakdirkan sesuatu untuk seorang yang beriman, orang mukmin itu, melainkan pasti itu yang terbaik untuknya. Jadi kalau orang mengaku beriman, yakin menyerahkan takdirnya kepada Allah. Karena tidak mungkin Allah menzalimi hambanya. Betul tidak Bu? Maka bagaimana caranya agar kita bersyukur menerima takdir? Yang pertama-tama harus ridho dulu. Apa artinya ridho? Menerima. Ridho menerima. Memberi ikhlas. Ikhlas ketika berbagi. Kenapa? Tidak berharap balasan. Tapi ketika kita menerima harus ridho, terima. Ibu kalau dikasih ada komplain enggak? Enggak, kan dikasih. Enggak usah macam-macam. Betul tidak? Syukuri apa yang ada. Artinya apa? Kata syukur. Syukur itu gini, memfungsikan apa yang Allah berikan kepada kita. Jamaah. Caranya Ustadz, kata Betari tadi, apa caranya? Yang pertama iman. Iman. Dua, yakin bahwa segalanya baik buat kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, taat menjalankan. Jadi usahakan semua yang Allah berikan pada kita, jadikan sarana untuk ketaatan. Itu yang penting. Positif ya pikirannya gitu, Masya Allah gitu. Berikutnya, mau tahu? Mau. Jamaah. Yeay. Doa dan sabar. Terima kasih Ustadz. Tepuk tangan yang Bu. Bener, kalau misalnya kita bersyukur, tidak kufur nikmat, Allah pasti akan tambah juga kan rezekinya, ya enggak ibu-ibu? Betul, Masya Allah. Nah sebelumnya aku mau tanya nih ke Ustaz Syam, tapi aku mau ngajak jamaah yang di rumah untuk tonton video tayangan dulu. Ini tentang Israel ya, jamaah Israel blokade bantuan, toko roti di seluruh Gaza ditutup. Ini dia. PBB melaporkan 25 toko roti di jalur Gaza yang selama ini mendapat bantuan dari Program Pangan Dunia atau WFP tutup akibat kekurangan tepung serta pasokan gas untuk memasak di tengah blokade Israel yang berlangsung pasca berakhirnya gencatan senjata. Menurut Badan PBB OCHA, penangguhan masuknya bantuan berdampak buruk bagi warga Palestina di Gaza yang butuh makanan untuk bertahan hidup. Subhanallah, jemaah kita doakan sama-sama ya, semoga saudara kita di sana selalu mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Nah, Ustaz Syam, berhubung dengan tema kita hari ini nih, aku mau tanya, gimana sih caranya supaya kita bisa mengubah mindset kita dan pemikiran kita bahwa kalau Allah tuh kadang suka nguji kita tuh artinya Allah sayang sama kita gitu. Tapi kebanyakan malah jadi ngeluh, suka protes. Kenapa sih aku diuji terus gitu? Ujian Allah sebagai tanda cinta. Gimana menyadarinya? Ya, mohon penjelasannya Ustadz. Terima kasih Betari Tabe guruku Ustadz Maulana Habib Muhammad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ
والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Dan pasti apa? Pasti kalian akan diuji di atas muka bumi ini. Jadi ujian tuh pasti ada, Bu. Subhanallah. Kalau hidup di dunia sudah ditakdirkan lahir di dunia, sudah ditakdirkan sampai dia menjadi seorang yang dewasa di dunia, mesti ada ujiannya pasti. Jadi pilihannya cuma dua, ridho atau murka atas ujian tersebut. Kalau ridho akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau tidak ridho ataupun murka atas takdirnya Allah, ya dapat murkanya Allah juga. Jadi pilihannya cuma itu. Kenapa? Kalau ujian tidak akan pernah bisa hilang, karena memang pasti akan diuji orang yang hidup di atas muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi dia punya iman, semakin tinggi imannya semakin besar ujiannya. Sebagaimana manusia yang paling besar ujiannya, berat ujiannya adalah Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah pemimpin daripada rahmatan lil alamin, pemimpin semuanya di atas muka bumi ini adalah Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nabi kita bersama. Maka jikalau ditanyakan bagaimana cara agar kita sadar bahwa ini bentuk cinta Allah, tentu saja dengan ngaji. Karena dari sini kita bisa tahu. Dari mana bisa tahunya? Oh, Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sampaikan ketika seseorang diuji, inna idhamal jaza ma'a idhamil bala, sesungguhnya pahala itu tergantung beratnya ujiannya. Jadi beda itu pahalanya orang yang di Gaza sana berusaha puasa, bahkan tidak bisa sempat buka puasa karena tutup semua toko rotinya, subhanallah, bisa puasa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun mereka, itu lebih besar lagi. Kenapa? Karena ujiannya. Kalau Allah cinta kepada sebuah kaum, maka ibtalahum, maka Allah akan mengujinya. Faman radhiya falahur ridha. Kalau dia ridha, maka Allah pun akan ridha kepadanya. Kalau Allah sudah ridha, dikasih semuanya. Masya Allah, amin, rabbal alamin. Dikasih ketenangan hati, dikasih kesembuhan, dikasih balasan yang besar nanti di akhirat. Masya Allah, terima kasih Sama-sama, penjelasannya. Dikari. Bu, semangat nggak? Semangat, ya udah mana tepuk tangannya tuh. Ih, terpesona aja ibu-ibu nih. Tapi jangan kemana-mana ya, kita mau break dulu nih, masih di tema kita berdamai dengan takdir. Jadi jamaah tetap di Islam itu indah ya. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.